Ya, selamat datang di Monster of the Week dari Horror Deck. Oke. Nah, seperti biasa di Monster of the Week ini kita akan berantem ya. Akan mengadu Dua monster, yang satu berasal dari nggak tahu siapa Sableng yang nyari. Nanti dibandingkan dengan monster sejenis yang kalau di versi saya sih biasanya dari Jepang. Kemarin kamu sempat bilang mau nyari yang modern. Terus kita putuskan kan akhirnya kan yang modern. Jadi nggak cuma yokai tok. Sekarang kamu dulu apa aku dulu? Ini 2-1 skor sudah. Memang kemarin aku dulu aja ya. Ya, karena kemarin menang kamu terus. Karena ini yang versinya Sableng ini umum. Jadi aku aja. Oke, dan ini adalah monster yang berasal dari Jepang. Ini namanya mudah diingat, yaitu teke-teke. Oh, nggak tahu sih bacanya teke-teke apa teke-teke ngono atau teke-teke gitu. Tapi intinya teke-teke ini adalah sosok hantu tanpa kaki. Jadi dia nggak punya kaki, dan dia tuh ngejarnya kayak merangkak pakai tangan sambil mengeluarkan suara teke-teke gitu. Nah, jadi ceritanya si legendanya teke-teke ini berasal dari seorang wanita yang dia itu waktu lagi di kereta atau lagi nungguin di peron kereta Jepang itu tiba-tiba ada yang dorong dia, antara ada yang dorong dia atau dia terjatuh di situ, ketabrak kereta dan badannya putus jadi dua. Jadi yang atas sama yang bawah. Nah, yang atas inilah yang terus jadi merangkak-rangkak mencari korban di malam hari gitu. Dan ini si teke-teke ini tuh ketika dia mengincar orang-orang yang jalan sendiri di malam hari. Dan kalau kamu udah dengar suara teke-teke itu udah telat, karena dia udah nyampe di depan pasti. Soalnya dia larinya tuh secepat Usain Bolt gitu loh. Larinya cepet banget, bukan lari ya, merangkaknya tuh cepet banget gitu, kayak Usain Bolt. Dan nanti akan ditanyain, kakiku di mana? Nah, kalau kamu tidak berhasil menjawab kakinya dia di mana, maka kamu juga akan dibelah jadi dua. Terus nanti jadi estafet sama DN berarti. Ya orang ngerti lah, pakai gigi kayak pakai tangan kayak atau didorong tabrakin kereta nggak tahu, pokoknya kebelah jadi dua juga nanti badanmu itu. Nah, caranya berarti kalau kamu ditanyain ya jawab saja, di jalan tol sana. Meishin. Ya itulah. Sebut aja salah satu nama jalan tol Jepang. Menurutku dia juga nggak tahu sih, ya. Jadi jawab di jalan tol ini gitu, maka dia akan pergi ke sana, ke jalan tolnya itu. Jadi kalau kamu ketemu di Semarang mungkin di jalan tol Jatingaleh gitu kan. Di ini Trans Jawa biar dia nyarinya jauh. Gitu aja yang versi saya ya. Oke. Teke-teke ya. Ini teke-teke itu toh kalau balapan kayaknya lawan yang sepadan apa? Suster ngesot. Iya benar, makanya mirip. Kan? Cuman suster ngesot ini legendanya dulu kalau menurut artikel itu dulunya di Cipto Mangunkusumo, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta ya, berarti ya RSCM itu ya Bu. Itu katanya legendanya kan banyak, dia ada beberapa macam cerita tentang suster ini. Katanya dia dibunuh oleh seorang dokter yang jahat. Jadi dia dimutilasi kakinya, makanya dia ngesot jalannya. Jadi dia waktu mengejar korban-korbannya itu dia ngesot. Ya kayak teke-teke gitu, cuman dia lebih gitu. Jadi ngesot buat ngejar, tapi konon katanya ngesotnya tuh cepet banget. Seperti cerita teman kita kemarin sebelumnya yang Aji membahas tentang suster ngesot itu. Suster ngesot itu adalah sosok hantu yang ditakuti di awal tahun 2000-an. Jadi memang serem sih, seserem itu. Jadi kalau kita ada suara serak pasti identiknya suster ngesot. Kalau kita anak 2000-an dulu yang masih zaman-zaman 2000-an pasti ada ketakutan seperti itu. Nah, gimana kalau kamu ketemu suster ngesot di suatu tempat? Mending kamu lari aja,
ke tempat yang terang. Lari ke tempat yang terang biar dia nggak bisa ngikutin. Kalau dia kan nggak tanya kaki, beda sama si TK itu. Oh iya, di Suster Ngesot ini juga sempat viral sih kemarin. Ada satu cara lagi. Gimana cara menghadapi Suster Ngesot. Cuman ini nggak dianjurkan karena ternyata kemarin kan di tahun 2011 itu tuh ada prank. Orang anak-anak muda, mahasiswa itu ngeprank itu. Terus jadi Suster Ngesot. Dia jadi Suster Ngesot nyegat mau ngerjain temennya di depan lift. Ternyata di dalam liftnya itu ada Pak Satpam, security hotelnya ada di situ. Lah dia refleksnya lihat Suster Ngesot, karena Suster Ngesot pasti kan di bawahnya kita itu. Ditendang. Terus Ternyata itu orang dan dituntut. Itu sempat viral kasusnya di 2011. Jadi bapaknya itu menendang Suster Ngesot mukanya, ternyata itu orang. lah kok orangnya posisinya kayak gitu kenapa? Dia mau ngeprank temennya jadi Suster Ngesot. Alah. Begitu lift buka lah, ternyata kan satpamnya kan memang jaga lift itu Ya. posisi. Buka, dia refleks lihat Suster Ngesot ditendang mukanya, kepalanya itu. Lah akhirnya dituntut itu. Kalau itu, Menurut aku sih lebih serem TK ya. ya TK. Karena larinya lebih cepat kan. Konsekuensinya juga lebih bahaya. Suster Ngesot kan lama tuh. Kalau TK kan Ya cepat. Usain Bolt. Dan pemandangannya lebih ngeri juga, badannya dia putus toh. Dan fatal juga setelahnya. Nek Suster Ngesot diapain toh nek kita ketangkap? Mungkin dia apa di ini? Ya. Nggak tahu. Ya wes. Ya. Menang lagi 3-1 aku. ini. Heeh. 3-1, oke ya. Baiklah. Minggu depan Kira-kira ke monster negara mana kamu belum? belum kepikiran ini, Bu. Sepertinya Jepang ini tidak terkalahkan ya kalau soal Tidak terkalahkan, hantu monster-monster susah kono ini, ya, susah ya. Kamu Susah harus nyari banget. yang mungkin Amerika gitu, karena Kayaknya kan kalah perang dunia. Nah, Seperti biasa, tapi kalau kamu punya cerita horor, cerita seram, pengalaman seperti apa, boleh cerita ke kita. kirim DM ke Instagram kita @horor_des S-nya 3. Gitu aja. Baik, terima kasih. Saya Popok Kusen. Saya Sableng. Tetap di Horor Horor Des. Des.